warahmatullahi wabarakatuh. Dewasa ini, perkembangan dan peradaban zaman kian hari semakin meningkat. Seperti pada bidang pendidikan, khususnya dalam bidang pendidikan Islam. Pendidikan Islam yang pada awalnya hanya berbentuk halaka-halaka kecil, kini berkembang menjadi sebuah madrasah. Meskipun demikian, di balik semua itu terdapat ulama-ulama yang begitu berjasa mengenai pendidikan Islam itu sendiri. Nah, di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali ulama-ulama. Salah satunya terkhusus di wilayah Sulawesi Barat yang dahulu menjadi wilayah pemerintahan Sulawesi. Salah satunya adalah Kiai Haji Muhammad As'ad bin Harum yang berasal dari Tanah Mandar. Nah, siapakah beliau? Itu dalam video kami ini akan menjelaskan mengenai asal-usul dan siapakah yang dimaksud dengan Kiai Haji Muhammad As'ad bin Harum. Kiai Haji Muhammad As'ad bin Harum adalah salah satu ulama besar yang pernah ada di Majene dan Mandar. Jika Imam Lapeo dikenal dengan keramah kewaliannya, Anang Guru Saleh dengan tarekatnya, maka Kiai Haji Daeng dikenal dengan keilmuannya. Ia memiliki sanad ilmu yang rumit dan bernasab sampai ke Mekah. Kiai Haji Muhammad As'ad bin Harun atau biasa dikenal dengan nama Kiai Haji Daeng adalah ulama, penganjur dan penyebar agama Islam di Tanah Mandar dan sekitarnya. Beliau adalah seorang kadi di Balanipa, tinggal di Kampung Pinanga, Kabupaten Majene. Beliau lahir di Majene pada tahun 1871 dan wafat pada tanggal 16 Agustus 1945, sehari sebelum kemerdekaan. Menjabat sebagai Kadi Balanipa pada tahun 1940 berdasarkan SK Distrik Belanda pada saat itu dan menjadi Kadi di Majene pada tahun yang sama. Beliau menjadi Kadi di Balanipa pada masa Raja Balanipa Andi Baso Pabiseang. Sebagai sosok imam dan ulama karismatik yang berkarakter, menjadikan Kiai Haji Daeng diberi amanah sebagai Kadi Penghulu Syara di Balanipa Tinambung pada tahun 1940. Beliau juga diberi amanah sebagai Kadi di Majene di tahun yang sama. Maradiana Sara, jabatan seorang Kadi adalah jabatan yang fundamental dan prinsipil karena mengurus masalah-masalah agama. Dengan dua jabatan yang diamanahkan kepadanya, beliau melaksanakan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab dibantu oleh ketiga putranya, yaitu Kiai Haji Abdul Fattah, Kiai Haji Makmun As'ad, dan Kiai Haji Juwaini As'ad. Ketika beliau uzur atau berhalangan, maka Kadi di Balanipa dipercayakan kepada putra keduanya, yaitu Kiai Haji Makmun As'ad, yaitu kita kenal dengan sebutan Kadi Makmun atau Puana Kadi Makmun sebagai Kadi Balanipa. Putra pertamanya Kiai Haji Abdul Fattah As'ad diamanahkan sebagai imam di Majene, dan putra ketiganya Kiai Haji Juwaini As'ad diamanahkan sebagai imam di Kandemen, salah satu wilayah dalam Kabupaten Polman. Beliau hingga sekarang dikenal dengan istilah Imam Kandemen. Jabatan Kadi Balanipa berikutnya diserahkan kepada anak mantunya, yaitu Kiai Haji Jalaluddin Gani, dan raja pada saat itu adalah Ibu Agung Andi Depu. Nama Kiai Haji Daeng yang masyhur dan akrab di telinga masyarakat Mandar pada umumnya adalah Kiai Haji Daeng atau Pu Haji Daeng, karena masyarakat pada saat itu sangat menghormati beliau. Oleh karena masyarakat tidak mau menyebut nama secara langsung, sehingga disebutlah Kiai Haji Daeng atau dalam bahasa Mandar Pu Haji Daeng. Kiai Haji Daeng adalah putra dari Kiai Haji Harun bin Rashid dan putra dari bangsawan Banggae yang juga menyandang sebagai ulama dari Tanah Mandar. Sedangkan ibunya bernama Tanri atau Puana Ramuna, adalah seorang putri bangsawan Mandar, cucu dari Jalalino Maradia Topeyang. Sehingga Kiai Haji Daeng bukan hanya seorang ulama, namun mengalir dalam darah ningrat yang bersendi sara. Kiai Haji Daeng adalah anak pertama dari 5 bersaudara, yaitu Kiai Haji Muhyiddin, Haji Nuraini, Kiai Haji Muhammad Said, dan Siti Fatimah.
Dakwah yang dilakukan oleh Kiai Haji Daeng bukan hanya dalam tataran berceramah dan pengajian, namun dakwahnya dilakukan melalui wasilah dan silaturahmi melalui pernikahan. Kiai Haji Daeng menikah untuk pertama kalinya adalah dengan istrinya bernama Belia, putri bangsawan Mandar dan Pak Bicara Kayan di Balanipa, dan melahirkan 3 orang putra. Ketiga anaknya juga menjadi kiai, ulama penerus ayahandanya yang tercinta. Kemudian beliau menikah dengan seorang putri bangsawan bernama Haji Andi Suri atau biasa kita kenal dengan nama Daina Sokori, dan melahirkan 2 putri yaitu Haji Warda Kanna Yendeng dan Haji Raihan Daina Rido. Kemudian menikah dengan Habibah dan melahirkan 2 putri Aisyah Kanna Sani dan Mariatul Ibtia Wana Kareni. Dia turun-temurun sampai ke anak, cucu, cicit, dan buyutnya. Spirit keislaman yang menjadi dasar bagi Kiai Haji Daeng mencintai masyarakatnya dengan sikap tawadu dan hikmahnya, serta memikirkan takut kepada ilahi pencipta alam semesta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut sumber yang valid dari beberapa informan bahwa Kiai Haji Daeng berguru ke luar daerah dan bahkan sampai ke Tanah Suci Makkatul Mukarramah selama 5 tahun. Beliau mengkhatamkan Al-Quran pada saat beliau masih muda. Kiai Haji Daeng sejak kecil senang membaca Al-Quran dan membaca kitab-kitab kuning milik ayahandanya, sehingga tidak mengherankan jika beliau mampu membaca kitab kuning dalam usia muda serta mengkhatamkan Al-Quran. Beliau untuk melanjutkan pendidikannya bersama dengan seorang nelayan dengan memakai kapal layar atau kapal sandek. Pada waktu itu, selama 5 tahun di Makkah mengikuti pengajian kepada para ulama yang ada di sana, beliau juga menunaikan rukun Islam yang kelima yaitu haji. Kiai Haji Daeng berhasil mendidik ketiga putranya dalam bidang agama dan semuanya mampu membaca kitab kuning dengan baik dan mantap, dan alhamdulillah menjadi ulama besar di Tanah Mandar. Gurunya yang pertama adalah ayahandanya sendiri. Kemudian guru Kiai Haji Daeng di Tanah Suci Makkah adalah seorang ulama besar yang ada di Arab Saudi pada saat itu. Beliau pernah menghabiskan waktunya selama 10 tahun di Mekah. Di sana ia belajar kepada ulama-ulama Arab dengan belajar kitab-kitab kuning. Sepulang dari Mekah, ia aktif memberikan pengajaran kitab-kitab kuning di rumahnya. Ada banyak murid-muridnya berdatangan mulai dari sekitar Ramajene, bahkan dari daerah lain seperti Polari. Rata-rata muridnya yang pernah belajar kepadanya berkembang menjadi seorang ulama di Majene dan di Mandar pada umumnya. Misalnya saja Kiai Haji Surajuddin Salam, Kiai Haji Abdurrahman Qadir, Kiai Haji Abdul Mubarak, Kiai Haji Jalaluddin, Kiai Haji Ma'ruf, dan lain sebagainya. Murid-muridnya tersebut ada yang menjadi imam dan pengajar kitab yang sama dengan dirinya. Model pengajian yang diterapkan masih sangat tradisional. Modelnya berbentuk melingkar atau halakah. Pengajian yang tidak ada kursi untuk dijadikan tempat duduk, akan tetapi duduk bersila bersama dengan puluhan santri-santrinya diadakan di masjid maupun di rumah sendiri. Kiai Haji Daeng melanjutkan hasil karya ayahandanya membangun Masjid Nurul Asrar yang sekarang menjadi Masjid Nurul Abrar, serta menjadi pemarkasa berdirinya Masjid Maradia Kerajaan Balanipa Tengah-Tengah Tinambun Polman, dan tentu saja masih banyak yang telah beliau hasilkan demi kemajuan Islam di Mandar. Pernah suatu ketika Kiai Haji Daeng mengungsi ke perkebunan sepanjang Galung. Saat waktu maghrib tiba, beliau turun ke sungai untuk berwudu. Tiba-tiba pohon bambu yang ada sekelilingnya menunduk. Melihat keajaiban itu, Kiai Haji Daeng takjub, kemudian beliau langsung berdoa dan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anak, cucu, dan cicit dan buyut saya dikaruniai ilmu yang berberkah, memahami dengan baik ilmu agama. Beliau diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mengetahui tanda-tanda kematiannya. Ada satu tempat berisi minyak sebagai obat, padahal tidak pernah diisi selama bertahun-tahun lamanya. Hal tersebut terjadi di akhir hayat beliau. Penutup botolnya terbuat dari bata nipah atau dikenal dengan sebutan umba, berubah menjadi batu. Menghadap kepada pemilik alam jagat raya Al-Khaliq adalah suatu putra Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kiai Haji Daeng menutup kisah perjalanan hidupnya di dunia pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 1945 bertepatan dengan 17 Ramadan. Wafat dalam usia 74 tahun dan dimakamkan di Masjid Raya Al-Hurriyah Tinambun, Polewali Mandar. Untuk mengenang semua jasa-jasa Kiai Haji Daeng, masyarakat Majene mengabadikan nama Kiai Haji Daeng sebagai nama salah satu jalan yang berada di pusat